sudah hadir. Kecilin deh Bapak. Sama-sama Pak. Sehat-sehat Pak Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, Pak Amir juga sudah ada bersama kita, Kepala P2SDM. Ya, ini jalannya. Pak Amir, mungkin bisa juga tes suaranya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar baik, Pak? Oke, baik, suaranya bagus. Baik, Bapak dan Ibu, waktu di jam kita sudah menunjukkan 8:05. Sesuai dengan agenda kita, jadwal kita untuk hari ini, kita mulai pada pukul 8. Jadi untuk hemat waktu ya, dan kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin karena waktu kita tidak terlalu lama. Izinkan saya untuk segera membuka puasa kita pada pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Bapak dan Ibu, sahabat OASI dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa di OASI yang ke-19. Dan pada pekan kemarin, sengaja kita memang menggeser ya kepada hari ini. Karena pekan kemarin itu ada hari libur nasional. Jadi kita juga menghargai ya beberapa aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain. Oleh karena itu kita geser ke hari ini. Dan insya Allah OASI 20 tetap sesuai jadwal, yaitu 15 hari ke depan insya Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sungguh satu hal yang sangat membahagiakan. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah sampaikan kita untuk dapat menikmati Ramadan ya pada tahun ini. Dan ada kemarin salah seorang teman karib saya, teman sangat dekat dengan saya, beberapa pekan lalu beliau minta diantar ke tempat terapi ya, Apa alasannya? Kaki saya sudah mulai agak kurang lancar dan pinggang sedikit terganggu, jadi minta diantar ke tempat terapi agar bisa mengikuti taraweh dengan baik. Jadi sangat rindu dengan taraweh beliau ya. Nah ternyata 4 hari yang lalu sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu semua, memang tidak semua diberi kesempatan untuk hadir di setiap Ramadan itu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan untuk hadir di Ramadan tahun ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, memang topik kita hari ini akan sangat berkaitan dengan Ramadan ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita untuk semangat dalam aktivitas ibadah yang maksimal di bulan Ramadan ini. Sebelum kita mulai, silakan Pak Amir, barangkali ingin menyapa peserta terlebih dahulu. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Host, Dr. Yanefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalam wala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua, warga OASIS P2SDM yang dimuliakan Allah, yang berkenan hadir di hari pagi yang berbahagia ini, Jumat Barokah, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Dr. Yanefri bahwa OASIS ini sebenarnya upaya kita sesama alumni untuk sharing-sharing berbagai hal yang berkaitan dengan urusan akhirat ya. Tidak kita sukses dunia saja tapi sukses akhirat juga. Juga inginnya poin yang kita ingin bicarakan ini supportingnya adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga kita ingin memang kajian hari ini sangat besar manfaatnya karena dekat-dekat kepada hari-hari yang kita tunggu, Ramadan, ya, puasa Ramadan. Nah tentu nuansa ini bisa kalau di Sunda namanya cucurakan lah gitu ya. Ataupun istilah kita adalah munggahan. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini yang memang kami selenggarakan Pak Ustadz
Jadi ini Pak Ustadz Furqon ini kami setiap 2 kali Jumatan di setiap bulan itu di hari Jumat selama 1 jam lah kita sharing smart lah. Nah, jadi diskusi cerdas gitu ya berkaitan dengan tadi hal-hal yang terkini dan sesuai dengan kontekstuasinya. Nah, sekarang kami minta bantuan dengan ikhlas ilmu-ilmu yang Pak Ustadz punya, bagaimana kita ingin tema kami Pak, mudah-mudahan nyambung, adalah Ar-Royan, ya, salah satu pintu surga khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena saya juga mensitir Pak, ada pada saat Rasulullah sholat berjamaah begitu ya, dia banyak sekali menyebutkan amin gitu ya. Ternyata dibisikkan oleh malaikat Jibril bahwa tolong aminkan kata malaikat Jibril bagi orang-orang yang tidak ingin membaguskan puasanya dengan minimal saling memaafkan kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini juga menjadi penting saya kira masukan-masukan kita bersama supaya muluslah kita melakukan ibadah ini begitu ya Pak ya. Nah, saya mengharapkan mudah-mudahan kita sebagai muslim tentu harus dapat responsif menyikapi dan membangun pola sikap pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang harusnya semakin mengikuti Al-Quran dan Sunnah tadi dalam melakukan suatu ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita. Nah, supaya responsif sikap dan tindakan ini tepat, benar, sesuai dengan tadi saya bilang dalam Islam, dalam kegiatan ini kami minta Al-Mukarram Pak Ustadz Furqon Syarif Hidayat untuk menyampaikan petua-petuanya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, tentu untuk mengakhiri sambutan ini izinkan saya juga dari hati lubuk yang dalam untuk memohon tulus ikhlas kepada semua saudara-saudaraku sahabat villa di Oasis ini, wabil khusus Pak Ustadz kita Pak Furqon Syarif. Mohon maaf bila ada lisan yang tidak berkenan, janji yang terabaikan, hati yang berprasangka buruk bagi kawan-kawan semua, sikap yang mungkin menyakiti begitu ya. Mohon saya dan kawan-kawan P2SDM, IPB, University diberikan pintu maaf. Sehingga kita betul-betul diberi kesempatan umur panjang yang barokah. Tadi Pak Yan bilang belum nyampe Ramadan, teman kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa juga dipertemukan pada Ramadan kali ini. Allahumma barik lana fi balikna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa ilaihin nusur. Amin amin ya robbal alamin. Atas perhatian kerjasama partisipasi aktif teman-teman sahabat villa di Oasis ke-19 ini, sekali lagi saya haturkan terima kasih. Semoga Tuhan melimpahkan balasan-balasan berupa pahala kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah menyapa para peserta pagi ini. Dan kita lanjut kepada acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Furqon Syarif Hidayatullah. Tadi sudah disampaikan topiknya oleh Pak Amir, yaitu tentang Ar-Royan ya. Jadi ada salah satu pintu yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pak Furqon Syarif ini ternyata beliau masih sangat muda ya Bapak dan Ibu, teman-teman OAC ya, masih muda dibanding kita-kita nih. hampir kelahiran 80 beliau ini ya, tahun 77. Nah, beliau adalah kepala divisi pendidikan training di salah satu pusat di IPB, yaitu pusat CIBES namanya ya, Center for Islamic Business and Economic Studies. Beliau juga koordinator pendidikan agama Islam dan beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Manajemen. Tentu saja banyak aktivitas yang sudah ditorehkan ya, termasuk buku-buku banyak sekali. Baik Bapak dan Ibu, kita insya Allah 30 menit bersama beliau dalam pemaparan yang sudah dipersiapkan. Ada PowerPoint-nya juga. Dan setelah itu mudah-mudahan masih ada waktu sedikit bagi Bapak dan Ibu yang ingin diskusi. Silakan Pak Ustadz Furqon. Baik, jazakallah Pak Jennifer dan Pak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradhas siyam ruknan min arkanil mu'minin al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
syahadatan tunjiqo ilaha minad dunya ila daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk mukadimah saya mengikuti ke yang awal-awal Pak Bakhtiar dan Pak Amiruddin. Insya Allah tidak lama-lama ya untuk mukadimah. Saya langsung kepada inti bahasan saja insya Allah sesuai dengan topik atau materi yang diamanahkan, yaitu terkait dengan seputar Ramadan, mobil khusus terkait dengan Ar-Rayyan merupakan pintu surga yang dipersembahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mengawali pembahasan ini, sekedar mengingatkan terlebih dahulu bahwasanya perjalanan kita itu sudah melalui beberapa stasiun, sudah melalui beberapa makom, ya, mulai dari alam ruh, alam rahim, hingga saat ini sekarang kita berada dalam posisi alam dunia. Dan tidak lama lagi tadi cerita dari Pak Bakhtiar, saudara kita juga yang berkeinginan kuat untuk menunaikan ibadah puasa, ternyata beberapa hari sebelumnya sudah meninggalkan kita semuanya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Marilah gunakan kesempatan ini untuk menyongsong masa depan. Jangka pendeknya adalah menghadapi Ramadan, karena para sahabat itu 6 bulan Bapak Ibu persiapannya, ya, 6 bulan persiapan para sahabat itu dengan berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, para sahabat itu 6 bulan merintih jiwanya, kekhawatiran ditolak amal ibadah selama Ramadannya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, para salafus soleh itu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar sampai ke Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa agar amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jangka panjangnya tentu kita berharap mudah-mudahan di kehidupan akhir kita, yaitu kehidupan yang sebenarnya ada 2, surga dan neraka. Tentu bagi kita adalah menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan ibadah kita wabil khusus Ramadan ini, kita sampai kepada tempat yang diinginkan, tempat yang dirindukan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanapun kita yakini bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat, ya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah yang merupakan kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena Mohon itu izin, jangan Pak Ustaz. sampai Mohon izin Pak Ustaz sebentar, barangkali masih bisa diperbesar slide-nya dengan. Oke, baik Pak. Sudah bisa? Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah, bagus. Baik. Saya ulangi lagi bahwa bagaimanapun kehidupan di dunia ini adalah sementara. Jadi jangan sampai mengutamakan kesementaraan, kemudian kita mengabaikan kepentingan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Allah sudah mengingatkan dalam konteks ini, wabtagi fima atakallahu darul akhirah, carilah, kejarlah apa yang Allah akan anugerahkan untuk akhirat. Jadi Allah mengutamakan akhirat. Tetapi karena kita di dunia, wala tangsa nasibaka minad dunya, jangan lupa kita pun juga harus mengejar untuk memenuhi kebutuhan di dunia ini, ya. Jadi oleh karena itu ini adalah sebuah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus akhirat? Yang diutamakan, ya, yang juga tidak boleh melupakan dunia, karena memang kehidupan manusia itu ujungnya adalah akhirat gitu. Ya, kita bekerja, kita menikah, kita punya anak, kita nyari uang, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita apapun aktivitas dunia, ujungnya adalah meninggal. Nah, inilah makanya Allah berkatakan wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Cari anugerah Allah tentang akhirat ini. Jangan lupa, tetapi di dunia pun juga jangan melupakan. Jadikanlah dunia sebagai kendaraan menuju akhirat. Jadikanlah dunia ini sebagai alat untuk kita bisa mencapai tujuan akhirat, ya. Karena pada ujungnya kita akan meninggal dunia. Dengan cara apa? Tentu salah satu upaya kita di dalam mencapai akhirat itu adalah dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan kita agar bisa bernilai ibadah. Ini ya. Jadi
Jadikan seluruh apa yang kekuatan kita agar kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ibadah mahdoh, salat, zakat, puasa, dengan muamalah misalkan dengan berniaga, dengan berpolitik, dengan ekonomi, dengan berwakaf sehingga pada akhirnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kapan kita melakukannya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Amalan seperti itu, praktek seperti itu hendaklah kita lakukan hatta yatikal yakin, hingga kematian menimpa kita. Jadi tidak boleh lelah kita ini untuk bersedekah, untuk belajar, untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah yang lainnya. Dan dalam konteks ini adalah tidak boleh kita mengabaikan masalah ibadah puasa. Wabil khusus adalah puasa Ramadan yang merupakan rukun daripada di antara rukun Islam yang kita kenal, ya. Nah ini ya, jadi ibadah merupakan insya Allah merupakan salah satu jembatan bagi kita untuk bisa mencapai kehidupan akhirat itu. Nah, adapun ibadah puasa yang dalam konteks ini merupakan satu hal yang menjadi perhatian kita pada saat ini adalah ibadah Ramadan. Terkait dengan ibadah Ramadan ini, intinya adalah Allah memiliki tujuan agar dengan disyariatkannya Ramadan, disyariatkannya ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Di ayat yang 183 dari surat Al-Baqarah ini, Allah memberikan ketegasan beberapa hal. Yang pertama, seruan untuk melaksanakan ibadah puasa kepada orang beriman. Kenapa kepada orang beriman? Karena ibadah puasa ini cukup berat, cukup melelahkan. Maka tidak setiap orang sanggup melakukannya. Oleh karena itu Allah serunya orang beriman, karena dengan keimanannya kelelahan itu akan hirna. Ya, akan teratasi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ibadah puasa ini pada dasarnya diperintahkan oleh Allah bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad tetapi umat-umat sebelumnya, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa tujuannya? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk melahirkan sosok manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa pada intinya adalah kemampuan mengimplementasikan ajaran Islam dalam seluruh dimensi kehidupan. Jadi ibadah puasa ini merupakan tarbiyah, merupakan pendidikan, merupakan sarana yang Allah sediakan agar setiap manusia itu kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh dimensinya. Secara umum, dimensi ketakwaan ini pertama hablum minallah. Dimensi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan langsung dengan Allah. Yang pada penekanannya adalah untuk penguatan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdoh, salat, ya, puasa, gitu kan, zakat dan sebagainya. Tazkiyatun nafs itu. Yang kedua, takwa juga tercermin dalam dimensi kehidupan manusia antar manusia. Di mana penekanannya itu adalah rangka menguatkan komunikasi hubungan manusia antar manusia. Jadi orang takwa ini tercermin hubungannya baik dengan Allah, tercermin pula hubungannya baik dengan antar sesama manusia, bahkan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, bagaimana Rasulullah pernah menceritakan ada seorang wanita yang mendapatkan azab dari Allah, berupa sanksi dari Allah karena gara-gara dia mengurung seekor. Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis banyak dikatakan bahwa perhatian terhadap orang, terhadap makhluk yang bernyawa itu di dalamnya mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini harus mampu di sini. Jadi pendidikan Ramadan ini mengantarkan kita mampu berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah mahdoh, sholawat tarawih, kemudian tadabbur Al-Quran, kemudian sholat wajib dan puasa. Di sisi lain juga puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini supaya menjadi orang yang punya kekuatan secara sosial dengan zakat fitrahnya, dengan sedekah terbaiknya dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat bagaimana Allah menceritakan profil atau sifat-sifat orang yang bertakwa yang saya ceritakan tadi, di mana orang bertakwa ini pada intinya adalah pertama kekuatan ruhiyahnya, itu ada sholat, ya, diantaranya ada iman. Kekuatan sosialnya di situ ada wa'atal mala ala hubbi, memberikan harta yang terbaik, memberikan sesuatu yang masih dicintainya,
bukan harta sisa istilahnya, bukan makanan sisa. Orang takwa itu memberikan harta atau makanan itu yang terbaik. Wa atal mala ala hubbihi, baik kepada fakir miskin, kepada kerabat terdekat. Kemudian juga memenuhi janji-janjinya. Kemudian juga dia dalam sabar secara pribadi, memiliki sifat kesabaran. Wa ulaika humul muttaqun, itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, keistimewaan orang yang bertakwa tersebut yang bisa dicapai dengan ibadah-ibadah, baik ibadah berkaitan dengan Allah langsung maupun ibadah tidak langsung, itu dengan secara muamalah. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu akan dibukakan pintu kebaikannya oleh Allah, pintu keberkahannya. Kalau kita punya ilmu, kalau kita takwa, maka ziyadatul khair, akan tambah dari ilmu itu menyampaikan sinar. Ilmunya itu akan menerangi alam. Ilmunya itu akan memberikan dampak positif kemaslahatan bagi umat. Tapi kalau ilmunya banyak, tapi di dalamnya tidak ada keberkahan, maka ilmu menjadi sumber malapetaka. Ilmu menjadi sumber kerusakan alam semesta, baik di alam sosial maupun di alam semesta yang lainnya. Oleh karena itu, hanya ketakwaan kepada Allah lah, maka terjadi kenyamanan dan keteraman di dunia ini. Kalau punya harta, harta itu akan membawa positif perubahan kebaikan kita kepada Allah dan sesama. Kalau takwa, tetapi di sisi lain harta pun juga akan menjadi sumber malapetaka. Dan sedikit hartanya menjadi hal-hal yang membawa bencana bagi keluarga kan. Ada pejabat tapi anaknya naudzubillah teler misalkan begitu ya, narkoba dan sebagainya naudzubillah. Nah itu diantaranya ya, ketika Allah mencabut keberkahan ini. Oleh karena itu keistimewaan orang bertakwa adalah Allah akan berikan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, kenapa kita ini harus takwa? Bahkan di antara tujuan akhir daripada puasa adalah bertakwa. Karena orang yang bertakwa akan diistimewakan oleh Allah. Orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi, jalan keluar dari setiap kemelut kehidupannya. Jadi kalau kita merasa sumpek menjalani kehidupan di dunia, maka dekatilah Allah. Kalau kita merasa berat menjalani hidup dunia, dekatilah Allah. Banyak sekali saat ini orang yang tidak siap hidup menghadapi kehidupan dunia dengan bermacam persoalannya, dengan bermacam problematikanya, baik urusan pribadi, keluarga, pekerjaan. Nah, semakin jauh dengan Allah, maka itu terasa sesak dalam dadanya. Dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi terhadap persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, wa min haitsu la yahtasib wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita sering menyangka bahwa rezeki itu semata-mata hasil usaha kita. Real, terasa capeknya, terasa lelahnya. Tapi kita sering lupa. Di balik itu Allah memberikan rezeki secara materi kepada setiap orang yang dikehendakinya dengan min haitsu la yahtasib. Tanpa kita rencanakan dari mana sumbernya, tanpa kita duga dari mana sumbernya, dan kira-kira ini yang justru yang lebih banyak dihadapi oleh kita. Kalau kita gaji kan mungkin ya Pak Bahtiar kita tahu lagi gaji PNS, dosen, profesor berapa, ya kan? Terukur setiap bulan. Tapi kalau keperluan melebihi kapasitas itu, 2 bahkan 3 kali lipat. Ternyata Allah tutupi dengan cara-cara yang lainnya yang mungkin kita tidak pernah sangka-sangka juga, gitu kan. Maka semakin dekat dengan Allah, semakin terbuka pintu rezeki kita. Yang berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan dari setiap masalah yang kita hadapi, ya. Nah, oleh karena itu maka orang yang sudah berpihak kepada aturan Allah, yang secara tidak langsung itu merupakan cermin dari ketakwaan kepada Allah, maka akan turun para malaikat senantiasa menghibur kita. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan khawatir. Jadi ya, ada turun para malaikat ini nanti yang membisikkan kepada kita ya untuk senantiasa menghibur kita bahwa agar kita tidak boleh takut menghadapi apapun. Kita tidak boleh bersedih ketika menghadapi situasi yang memang bersedih. Sedihnya boleh manusiawi, tapi tidak berlama-lama. Kenapa? Karena malaikat selalu menghiburnya. Ini keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa yang senantiasa mengimplementasikan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya,
Orang takwa itu adalah orang yang paling berhak untuk meraih surga Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah menuju ampunan Allah dengan ibadah kepada Allah dan surga Allah, di mana Allah akan memberikannya bagi orang-orang apa? Lil muttaqin, u'iddat lil muttaqin, ya. Jadi keistimewaan yang lain adalah orang-orang yang bertakwa. Kita ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ketika seorang sudah meninggal dunia, maka setiap pagi bil ghadati wal asyi, pada setiap pagi, pada setiap sore itu dipertontonkan tempat tinggal kita nanti. Jadi orang yang meninggal pada saat ini hingga saat ini, di mana mereka sedang ada di alam barzah, di alam kubur, mereka setiap pagi, mereka setiap sore diperlihatkan oleh Allah tentang tempat kediamannya nanti kelak. Apakah mereka surga atau mereka neraka? Sampai dikatakan hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ila yaumil qiyamah. Dan itu diperlihatkan setiap hari hingga dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan merupakan bagian daripada ahlul jannah, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbicara masalah surga, ini sebelum surah Ar-Rayyan, ketika masalah surga nanti ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat Al-Qur'an, masuk surga itu sifatnya berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73 Allah nyatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Ketika digiring orang-orang yang bertakwa, nah ini, ketika digiring orang-orang yang bertakwa menuju surga Allah, zumaron, kondisinya adalah secara berkelompok-kelompok. Jadi masuk surga itu nanti berkelompok-kelompok, kelompok pertama, kelompok kedua, sampai kelompok terakhir. Ya, ada kelompok ahli surga ini, surga itu nanti. Hatta idza ja'uha, ketika surga itu dibukakan pintunya, futihat abwabuha wa qala lahum wazanatuha. Lalu para penjuru kunci surga itu menyatakan salamun alaikum. Kesejahteraan bagi kalian semua. Disambut oleh para malaikat, ya, ucapan salam dari malaikat, salamun alaikum. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam kelompok ini, ya, kelompok orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an nama-nama surga itu banyak, ya. Ada namanya jannah secara individual, ada jannatul firdaus seperti surat Al-Kahfi atau bahkan surat Al-Mu'minun ayat ke-9 ayat ke-10, ya. Kemudian ada jannatul adan, ada jannatul naim, ada jannatul khuldi, ada jannatul ma'wa, ada darussalam. Ini adalah beberapa di antara nama-nama surga, ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, adapun pintu-pintu surga juga beberapa pintu surga. Ya, mungkin di setiap surga itu ada beberapa pintu surga. Ini dalam sebagian hadis, ya, sebagian hadis dari Abu Hurairah ketika diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ternyata orang ahli sholat nanti akan masuk surganya pintunya melalui pintu sholat. Ya, kemudian yaitu babul, ada orang juga ahli jihad, maka du'iya min babil jihad, maka dia diseru oleh Allah dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sedekah, adapun orang ahli sedekah maka akan diseru orang tersebut masuk ke dalam surganya dari pintu surga, dari pintu sedekah. Kemudian wa man kana min ahli siyam, adapun orang-orang ahli puasa, du'iya min babil rayyan, maka dia akan dipanggil, akan diseru dari pintu Ar-Rayyan. Jadi ternyata dalam surga itu beberapa nama-nama istilah pintu. Nah, secara khusus terkait dengan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, ya, di antara keutamaan puasa itu pertama, di samping doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu akan dimasukkannya kepada pintu Ar-Rayyan. Ini kebahagiaan kita semuanya, insya Allah, ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa menunggu Ramadan, dengan menunjukkan sifat kebahagiaan menghadapi Ramadan, maka Rasulullah menyatakan inna fil jannati baban. Sesungguhnya dalam surga itu terdapat pintu-pintu. Yuqalu Ar-Rayyan, kemudian dikatakan kepadanya pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, di mana akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan itu orang-orang yang berpuasa.
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan pernah masuk ke dalam pintu ar-rayyan itu selain orang yang berpuasa. Jadi nanti akan ditanyakan, aina shaimun, mana orang yang berpuasa, mana orang yang berpuasa, mana orang yang berpuasa. Fayakumuna, kemudian orang-orang ahli berpuasa itu berdiri semuanya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan pernah masuk ke dalam pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Faida dakhalu ugliqa falam yadkhul minhu ahadun. Apabila semua orang ahli ibadah puasa telah masuk semuanya, maka ugliqa, ditutuplah, dikuncilah pintu tersebut, falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak bisa masuk satu orang pun. Nah, inilah seperti yang diungkapkan tadi bahwa di antara pintu surga itu yang cukup banyak itu yaitu ar-rayyan, di mana ar-rayyan ini diperuntukkan hanya orang-orang yang beribadah puasa. Menguatkan hadis ini, Rasulullah menyatakan juga dalam hadis yang lain, fil jannati tamaniyatu abwab. Di dalam jannah itu ada 8 pintu ya, ada 8 pintu surga. Kemudian fiha babun yusamma ar-rayyan, dan salah satunya adalah pintu ar-rayyan. Jadi semua di surga itu ada 8 pintu namanya ya. Dan di antaranya tadi ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu jihad, dan pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan sekali lagi diperuntukkan untuk orang yang berpuasa. Oleh karena itu, maka manfaatkanlah sebaik mungkin agar betul-betul kita dijadikan oleh Allah ahli pintu ar-rayyan ini. Yang pertama, di dalam Ramadan itu fi fadlil birri wal ihsani fi Ramadan adalah bersedekah. Ya, tentu di selain ibadahnya sendiri ya. Selain ibadah puasanya itu perbanyaklah sedekah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengingatkan kita semuanya, man fattara shaiman ala tu'amin, siapa saja yang memberi batalan makanan berupa minuman atau makanan min halali dari yang halal, salat alaihil malaikatu fi syahri Ramadan, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut di bulan Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar, dan khusus malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang gemar bersedekah di bulan Ramadan akan didoakan oleh para malaikat, dan wabil khusus akan didoakan oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ini mudah-mudahan kita bisa mencapainya sehingga kita bisa layak untuk menjadi orang yang ahli takwa melalui tarbiyatul Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Qiyamul lail ini ada 2 makna. Makna pertama, qiyamul lail secara khusus artinya adalah tahajud. Tetapi qiyamul lail dalam arti umum adalah ibadah sepanjang malam. Apapun ya, di dalamnya itu ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada tahajud mungkin juga di situ dilaksanakan, ada tilawah Al-Quran, ada kajian-kajian. Intinya apapun bentuk ibadah di malam Ramadan, insya Allah ini juga merupakan keutamaan yang perlu kita lakukan di dalam menggapai surga Allah nanti. Yang ketiga adalah secara khusus tilawatil Quran. Rasulullah pernah berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, wabil khusus di bulan Ramadan ini perbanyaklah baca Al-Qur'an karena bacaan itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong nanti pada yaumul qiyamah. Yang keempat adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf itu berdiam sebentar di masjid, ya. Memang secara syariat ada 10 hari terakhir. Tapi sebenarnya lakukanlah setiap siang dan malam kita nawaitu an i'tikaf. Niatkan i'tikaf kita di masjid untuk beribadah kepada Allah, baik sholat sunat maupun tilawah Al-Quran. Dan jika punya rezeki, kita laksanakan umroh, yang merupakan rangkaian amalan terbaik Ramadan yang bisa mengantarkan ketakwaan kita. Yang berikutnya adalah kalau kita mengkaji Ramadan ini sampai di mana posisi kita. Ini Imam Al-Ghazali, kemudian juga Imam Al-Haidar Amuli telah memberikan gambaran tentang leveling, ya, tentang level puasa kita. Karena sampai di mana pengaruh puasa itu? Karena puasa ini membawa ketakwaan, berpengaruh sosial, berpengaruh terhadap ketakwaan kita. Ada puasa awam, hanya sekedar menahan diri tidak makan dan tidak minum. Ada puasa khawas, di samping tidak makan tidak minum juga menghindarkan diri, ya, menjaga diri panca indera dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga khawasul khawas, di mana puasanya sudah meningkat kembali, bahwa hatinya betul-betul terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam istilah lain itu adalah puasa syariat, puasa thariqat, dan puasa hakikat. Ini perspektif Haidar Amuli, ini kajian tasawufnya. Nah, terakhir barangkali renungan saja ini mah, bahwa
tipologi manusia yang beriman itu sampai kapanpun, itu akan selalu ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe paminhum zalimun li nafsi. Ada tipologi orang yang menzalimi dirinya. Tipologi menzalimi dirinya itu dalam tafsirnya adalah orang yang lebih banyak maksiatnya ketimbang amal kebaikannya. Jadi lebih unggul keburukannya daripada kebaikannya. Lebih unggul nilai maslahatnya daripada amal kebaikannya ya. Kemaslahatnya lebih jauh lebih ringan. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Gambarannya adalah orang relatif seimbang. Antara baik dan buruknya relatif seimbang. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka ada orang yang selalu bergegas kebaikan. Ini dalam tafsir ditegaskan, orang semacam ini, level ini adalah orang yang kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Ya, jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Sempat berbuat salah pun, tetapi dia segera bertaubat kepada Allah sehingga menjadi kebaikan lagi. Nah, oleh karena itu, mangga silakan kita posisikan diri kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang bisa menterbiah kita, mendidik diri kita, sehingga kita menjadi kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairat, terdepan dalam keunggulan kebaikan kita, sehingga layak kita menjadi orang takwa yang pada akhirnya bisa masuk kepada pintu ar-rayyan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Furqon. Alhamdulillah pagi ini Bapak dan Ibu semua, teman-teman, sahabat OASE, kita mendapatkan pencerahan ya, penyejuk hati. Memang benar ya, mengaji itu menyejukkan hati. Bapak dan Ibu, jadi luar biasa tadi beliau sampaikan secara sangat padat ya, hal-hal yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi Ramadan yang semoga kita masih akan hadir di Ramadan ini secara lengkap mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Nah, ada sedikit poin-poin ya yang sempat saya catat ya yang sangat berkesan bagi kita tentunya, yaitu ada ternyata keistimewaan orang-orang yang bertakwa ya, tadi disebutkan banyak sekali tapi saya catat 4 diantaranya. Yang pertama akan terbuka kebaikan baginya sehingga akan ada kenyamanan, akan ada di dalam dirinya suatu rasa yang kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang berbaik, orang yang bertakwa itu. Yang kedua, dia akan diberikan solusi. Ini yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin ya. Jadi selalu orang-orang bertakwa itu diberikan solusi oleh Allah ya. Jadi yang hatinya sempit menjadi lapang, yang hidupnya terasa berat menjadi ringan. Yang ketiga, diberi rezeki dari arah-arah yang tidak terduga. Nah, kemudian yang keempat, ini yang hari ini menjadi topik utama kita, yaitu orang-orang bertakwa itulah yang berhak mendapatkan surga Allah. Dan bahkan ya setiap pagi dan sore di dalam kubur, kita juga nanti kalau wafat tentu saja sama hal seperti itu, akan diperlihatkan kepada kita pagi dan sore, di manakah tempat tinggal kita kelak setelah yaumil akhir. Ya, alam kubur itu tentu belum yaumil akhir ya, itu masih pertengahan. Nanti pada hari berbangkit, di sana kita akan ditempatkan. Nah, kemudian ada yang juga sangat penting tadi diantaranya beliau sampaikan, yaitu cara-cara ya, trik ya, tips. Ini yang penting bagi kita ini, semoga bisa kita lakukan pada Ramadan ini, agar kita termasuk orang bertakwa itu, agar kita termasuk yang mendapat fasilitas surga mudah-mudahan ya, yaitu yang pertama tentu saja ibadah puasanya sendiri. Yang kedua, memperbanyak sedekah, karena orang memperbanyak sedekah itu didoakan oleh para malaikat. Dan kemudian yang ketiga, qiyamul lail, ibadah sepanjang malam ya. Jadi maksudnya banyak sekali jenis ibadah yang bisa dilakukan pada malam Ramadan itu, dan membaca Al-Quran ya. Kemudian iktikaf, dan yang terakhir tadi umrah ya kalau memungkinkan. Baik Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu kira-kira 10 menit. Saya bacakan satu pertanyaan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nanti boleh tulis di chat ya. Pertanyaannya adalah begini Ustaz, jadi apakah jadi tadi sudah dijelaskan tentang ar-rayyan ya, pintu yang sangat spesial ya, disediakan untuk orang-orang yang berpuasa itu. Apakah semua orang berpuasa itu jadi lengkap ya, tidak ada yang bolong satupun,
apakah semuanya akan berkesempatan masuk pintu Ar-Rayyan itu, Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan, Ustaz. Apakah setiap orang yang berpuasa? Ya, jadi dia lengkap puasanya dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan begitu. Nah, apakah semua orang yang melakukan itu akan melalui pintu itu nanti? Ya. Pintu Ar-Rayyan itu. Ar-Rayyan. Baik, terima kasih jazakallah. Itu dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, bagaimana kalau seandainya saya ini melaksanakan yang pokok-pokok saja? Kalau sholat pokok saja. Kalau puasa pokok saja, artinya wajib saja. Kalau haji yang wajib saja. Zakat juga adalah membayar yang wajibnya saja. Apakah itu masuk surga? Ya, jawaban masuk surga. Artinya bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa, kalau melihat dari hadis ini bahwa fil jannati tsamaniyatu abwab fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Nah, artinya bahwa pintu Ar-Rayyan ini insya Allah akan dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, siapapun yang melaksanakan ibadah puasa, maka bagi dirinya ada besar kemungkinan bisa masuk mendapatkan surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Tetapi nanti sebenarnya ada juga orang-orang yang memang bisa masuk surga melalui pintu manapun. Nah ini ya. Seperti dalam hadis yang tadi dibacakan dari Abu Hurairah itu adalah ketika Rasulullah menyatakan bahwa pintu jihad untuk orang jihad, pintu sholat untuk orang sholat, pintu sedekah untuk orang sedekah, pintu Ar-Rayyan untuk orang puasa, kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah juga akan ada orang yang bisa masuk surga melalui pintu manapun? Kata Rasulullah, ya, na'am. Rasulullah menjawab, na'am. Wa arju an takuna minhum. Kata Rasulullah, ya, pasti akan ada orang-orang yang bisa masuk dari pintu manapun. Dan aku berharap engkau, wahai Abu Bakar, termasuk di dalamnya. Jadi insya Allah, orang puasa insya Allah akan masuk pintu itu. Bahkan bisa saja kita bisa masuk pintu yang lain jika memang itu adalah masuk ke dalam kategori orang yang berhak mendapatkan pintu dari manapun. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah jawabannya demikian ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam hal itu. Nah, ada satu pertanyaan nih dari Pak Muhammad Helmi. Bagaimana ketika berwuduk ya melakukan istinsyak dalam kondisi berpuasa? Jadi teknik-tekniknya Pak, supaya mungkin maksud beliau tidak terhirup ya, sementara istinsyak itu kan memang bersungguh-sungguh menghirup air pada saat berpuasa. Silakan Ustaz. Ya. Baik, pada dasarnya ini kajian fikih yang terkaitan dengan masalah puasa juga berkaitan dengan masalah sholat ya secara langsung. Ya, waktu istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung ya. Pertama memang tetap disunahkan. Artinya kita harus melakukannya. Dan yang kedua, di sisi lain kita harus hati-hati karena berkaitan dengan ibadah lain, itu ibadah puasa. Nah, bagaimana caranya? Kira-kira kita tidak sampai menyerah atas atau juga diambil airnya di dalam pakai tangan, kemudian didekatkan gitu kan, supaya betul-betul bisa masuk juga tanpa harus menghirup. Jadi dua teknis di situ. Yang pertama bisa teknis dengan cara hirup dan dihidup, kuat khawatir airnya masuk ke dalam. Yang kedua, teknik yang kedua, kemudian didekatkan kepada hidung sehingga tetap masuk airnya tanpa harus dihirup. Saya kira itu lebih relatif amannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ada sedikit gangguan suara barusan, tapi sepertinya prinsip yang beliau sampaikan bahwa diupayakan jangan sampai terhirup sampai masuk ke dalam rongga mulut begitu ya prinsipnya. Baik Pak Ustadz, ini dari Pak Agung berikutnya, Pak Agung dari Kudus beliau. Salah satu tolak ukur kedekatan kita kepada Allah adalah kita sangat merindukan datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana caranya rasa rindu itu tumbuh begitu kuat dalam diri kita, begitu Ustaz. Jadi gimana caranya biar rasa rindu itu memang menggelora gitu dalam diri kita bahwa kita menunggu Ramadan?
Baik, mungkin salah satu daripada menumbuhkan kerinduan terhadap Ramadan itu yang pertama dengan memahami tentang keistimewaan Ramadan itu sendiri. Memperhatikan keagungan Ramadan itu sendiri. Di mana Ramadan itu Abu Bakar Jabil Al-Jazairi pernah mengungkapkan dalam bukunya Minhajul Muslim itu bahwa Ramadan itu adalah sebuah bulan yang di dalamnya ada ibadah puasa, ya, yang dengan puasa itu secara tidak langsung kita lihat di Ramadan ini, ya, gelora semangat ibadah luar biasa kan. Nah, kalau biasanya hari-hari biasa untuk ibadah sholat saja kita agak sedikit terlambat, agak sedikit melalaikan, tapi lihat di Ramadan. Jadi suasana Ramadan itu membawa kita, mengiring kita, mengkondisikan kita tanpa disuruh oleh siapapun, tapi kita tergerak. Nah, dengan melihat situasi itu secara otomatis akan tumbuh kita. Bagi orang-orang yang beribadah kuat kepada Allah, pasti akan merindukan hal itu. Kenapa? Karena ada lagi tarbiyah terhadap dirinya. Ya. Kemudian yang kedua, kebersamaan. Ya, makan kebersamaan di rumah itu luar biasa juga. Kemudian juga sosial, bagaimana perhatian satu sama lain. Begitu juga dengan tilawah Al-Quran. Yang pendek kata, dengan adanya semua situasi kondisi dengan datangnya Ramadan akan meningkatkan kita, maka insya Allah bagi orang yang ingin baik, bagi orang yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, pasti itu adalah sebuah waktu suasana yang akan didampakkan. Lain ceritanya kalau orang tidak punya niat untuk apa? Untuk baik. Lain ceritanya kalau orang tidak punya niat untuk meningkatkan kualitas dirinya, maka Ramadan akan lewat begitu saja. Nah, saya teringat dengan pengalamannya John Allanson. Beliau adalah kebangsaan Inggris. Beliau adalah orang Inggris. Suatu ketika beliau mendapatkan tugas mengajar. Dia ahli arsitek dan juga ahli sastra. Nah, ke Pakistan. Dan pada saat itu kebetulan sudah masuk ke waktu Ramadan. Puasa. Jadi ketika melihat orang-orang di sana ibadah puasa, si John Allanson ini mengatakan crazy. Gila umat Islam ini. Sudah cuacanya panas, ekstrim, kok tidak makan, tidak minum pada siang hari. Nah, tapi seorang ilmuwan tidak hanya sekedar mencaci maki, tidak memperolok-olok, tapi dia berpikir, tapi kenapa ya tidak makan, tidak minum pada siang hari, tapi dia luar biasa, itu kerjanya tinggi sekali. Nah, akhirnya terangsanglah dia waktu itu, si John Allanson ini, untuk mengikuti. Sebagai seorang ilmuwan, dia melatih diri, tidak makan, ikut-ikutan tuh. Tidak makan sehari, yang namanya orang baru pertama kali ya dalam usia 70 tahun. Nah, sempoyongan, hampir nyaris tidak kuat. Tapi dia paksakan, sebagai seorang ilmuwan yang jujur, dia paksakan harus merasakan puasa. Sehari, 2 hari, sampai 4 hari. Nah, begitu puasa 4 hari, tapi tentu bukan ibadah dia puasanya, tapi hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Akhirnya dia menyatakan, wah, ternyata luar biasa dengan puasa ini terhadap kesehatan, terhadap nilai spiritual, terhadap juga akal dalam berpikirnya. Tak lama kemudian dia memutuskan akan mencari seorang guru, akan menjadi orang yang bisa membimbing tentang ajaran Islam ini. Cerita singkatnya, dia mencari seorang dan alhamdulillah ketemu oleh seorang dan diajari tentang Islam. Kemudian dia masuk Islam. Subhanallah, dalam rentang 4 belajar 4 hari ibadah puasa bisa mengantarkan kepada masuk Islam. Artinya puasa kalau disungguh-sungguh itu meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, jadi insya Allah, makanya para sahabat itu sebelum betul-betul merindukan puasa itu 6 bulan menyiapkan bermacam cara, ya, macam cara untuk supaya betul-betul masuk ke dalam Ramadan ini. Ya. Insya Allah. Nah, cara yang kedua, ini ada 4 hari lagi Pak ya. Ada 4 hari lagi atau 3 hari lagi. Nah, kalau saya dengan teman-teman sekarang ini praktek lah istilahnya itu. Magang dulu sebelum Ramadan itu. Apa? Yang pertama ada puasa sunnah tetap dikencangkan. Yang kedua tilawah Al-Quran ditargetkan juga di Syaban ini. Yang ketiga pada malam hari juga ditargetkan juga. Nah, ini bagian upaya kita betul-betul masuk Ramadan sudah kita terbiasa. Nah, ini juga ada beberapa teknik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi penambahan ilmu memang ya, kalau kita walaupun mengaji singkat begini, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita bersama. Pada prinsipnya barusan beliau menyampaikan ya tentang trik-trik untuk bisa mendatangkan ya intinya sih barusan
bagaimana kita paham tentang ilmu puasa itu dan bagaimana kita bersungguh-sungguh menunggunya. Nah, masih ada Pak Ustadz pertanyaannya, memang sudah hampir habis waktu kita, tapi saya bacakan sih ada 2-3 pertanyaan lagi, yaitu ini dari Ibu Pigo Selfie. Jadi kalau misalkan pintu surga itu banyak, lalu seseorang memang melakukan upaya-upaya untuk yang berkesesuaian dengan jenis-jenis pintu itu. Misalkan sedekahnya begitu kuat, ikhlas, terus rutin, puasanya juga sangat baik dipersiapkan. Pertanyaan beliau, pintu surga mana nanti tempat lewatnya gitu, Ustaz? Baik, singkatnya beginilah ya bagi kita. Tadi sudah disampaikan dari hadis Abu Hurairah itu kan banyak pintunya. Bagi kita sebenarnya nanti biarkan Allah yang menggiring kita. Tapi intinya kalau kita ingin masuk ke salah satu pintu khususnya, perbanyaklah di situ. Jadi kalau kita ingin betul-betul ingin masuk ke pintu Ar-Rayyan, maka perbanyaklah, perkuatlah di puasa. Bukan hanya wajib, tapi sunnah pun juga. Sehingga kita bisa mengambil puasa Daud, satu hari, misalkan selang sekar, ada puasa yang Kamis, diperkuat saja. Mudah-mudahan Allah memasukkan ke situ. Kalau kita ingin masuk surga pintu sholat, perbanyaklah sholat, paling tidak seperti itu. Intinya begitulah. Tapi kalau kita ingin masuk pintu ke semua pintu, maka lakukanlah amal-amal ibadah semuanya secara sempurna. Biarkan Allah yang menggiring kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Biarkan Allah menggiring dengan kelompok-kelompok yang telah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja. Ya, baik Ustaz. Jadi alhamdulillah ya, yang penting kita ada salah satu pintu yang bisa kita lewati. Pinggirnya pun nggak apa-apa lah Ustaz ya, yang penting bisa lewat. Memang itu sedikit lagi, di akhirat itu memang yang terakhir masuk ke surga itu dengan cara merangkak. Iya. Jadi yang itu yang terakhir. Jadi memang ya paling kita masih bisa masuk lah gitu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang kelompok-kelompok tadi ya Ustaz ya. Iya. Nah Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi. Saya close dengan 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama, jadi setelah ini mohon maaf jika masih ada pertanyaan mungkin tidak sempat lagi kita bacakan. Yang pertama adalah tentang malam Lailatul Qadar. Apakah semua orang itu berpeluang untuk mendapatkannya? Nah, maksudnya apakah setiap orang boleh berharap bahwa saya akan dapat malam Lailatul Qadar nih? Nah, apakah memang diperuntukkan bagi semua orang atau juga orang tertentu saja? Nah, itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Jadi supaya singkat waktu saya bacakan saja yang kedua. Setelah itu kita tidak ada pertanyaan lagi. Yang kedua adalah tadi Ustadz menyatakan tentang tipe-tipe orang beriman itu 3, menzolimi diri sendiri, muhtasid, dan orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan. Nah, yang masuk surga itu yang mana Ustadz? Tipe yang mana? Apakah yang menzolimi diri sendiri, yang dia ternyata maksiatnya lebih banyak dari kebaikan? Apakah dia masuk surga juga? Apakah orang yang berimbang kebaikannya dengan kemaksiatannya sama? Apakah dia masuk surga juga? Dan kalau orang terdepan ya kemungkinan besar ya jelas ya masuk surga beliau ya. Nah itu 2 pertanyaan Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Saya dari terakhir dulu yang paling singkat. Jadi silakan. Surat tersebut, ayat tersebut dari surat At-Tariq itu adalah intinya semua orang yang digariskan 3 hal tadi itu masuk surga, insya Allah. Nah, cuman masalahnya masuk surganya ya tadi ada yang tercepat tanpa hisab. Maka Rasulullah menyatakan ada 70.000 yang sudah divonis tanpa hisab. Ya, tanpa hisab, bayangkan, tanpa hisaban. Dari setiap 1.000 itu nanti akan setiap orang itu di belakangnya ada 1.000. Jadi 70.000 divonis tidak akan ada hisab langsung surga, dan setiap orang itu di belakangnya ada 1.000. Jadi membawa jamaah 1.000 gitulah kurang lebih. Tanpa hisab itu. Mudah-mudahan kita masuk kelompok itu. Mudah-mudahan kita masuk kelompok itu. Amin ya. Nah itu yang pertama. Jadi baik orang zalim, ketika ada iman, insya Allah. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang yang sempat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, walaupun sebelumnya banyak maksiat, insya Allah masih berpeluang masuk surga. Makanya itu, masih masuk level pertama juga masih berpeluang masuk surga. Sampai digambarkan paling masuk surga terakhir itu dengan cara merangkak nantinya itu ya. Sedangkan level yang ketiga, insya Allah itu yang memang yang luar biasa itu. Itu pertama ya. Jadi intinya insya Allah semua orang beriman insya Allah masuk surga. Cuma tahapannya saja mungkin yang berbeda.
tingkatan yang berbeda. Yang kedua tadi terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Jadi kalau saya baca ayat-ayat tentang Lailatul Qadar, pada intinya Lailatul Qadar itu terkait dengan masalah keistimewaan. Mengapa Lailatul Qadar istimewa di situ? Karena di malam itu terkait dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ibaratkan begini, 1000 tahun kita hidup tanpa lentera, maka kita akan mengalami kesesatan. Tapi satu malam dengan hidup di bawah naungan lentera, maka di situ ada titik terang cahaya. Jadi Al-Quran ini adalah penerang. Makanya malam itu dianggap mulia karena di malam itu ada turunnya cahaya Al-Quran yang menerangi kehidupan. Nah, oleh karena itu, Lailatul Qadar tidak terpisah dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Nah, bagi orang yang ingin mengharapkan Lailatul Qadar, nilai kebaikan pahala di malam Lailatul Qadar yang satu kali beribadah setara dengan 80.000 bulan itu, insya Allah akan didapatkan oleh siapapun bagi orang yang bersungguh-sungguh ibadah di malam itu. Ya. Yang kedua, bagi siapapun yang orang sungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Lailatul Qadar tidak terpisah dengan Al-Quran. Semakin kencang dengan Al-Quran, insya Allah semakin berpeluang kita mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar itu. Dan yang ketiga adalah ini cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kisah tentang salah satu umat di masa lalu, di mana dikabarkan ada seorang ahli ibadah 80.000 kurang lebih 8.000 tahun ya 83 bulan ya di situ. Dalam 3 tahun itu ya kurang lebih seumur hidup kita kurang lebih 80 tahunan lah hidup kita ini. Itu ibadah sepanjang hari, malam hari dan berjihad pada siang harinya. Nah, jadi Rasulullah akan merindukan mudah-mudahan ini terjadi di umatku juga. Di mana umat terdahulu ada sekelompok manusia, ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah siang hari dipakai jihad, malam hari dipakai ibadah kepada Allah. Dan itu dilakukan 1000 bulan. Nah, ketika Rasulullah mendambakan situasi seperti itu, maka Allah memberikan kepada Rasulullah yaitu menjadikan Lailatul Qadar sebagai malam yang istimewa yang nilai pahalanya kalau ibadah di situ setara dengan orang tadi yaitu 1000 bulan. Nah, itu ada beberapa pendekatan ya di dalam terkait dengan masalah itu. Sehingga Allah menjadikan malam itu adalah setara dengan orang pahalanya seperti yang dilakukan pada masa umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah sampai di ujung acara dan sangat besar sekali ya apa yang kita terima pada hari ini sebagai bekal kita untuk masuk menghadapi puasa dan Ramadan tahun ini. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah pukul 9, kita punya acara yang lain, Bapak dan Ibu juga punya aktivitas lain. Persilakan Pak Amiruddin untuk menutup barangkali ya dan menyampaikan hal tertentu untuk Ustaz kita. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Furqon Syarif Hidayatullah. Sangat rentas apa yang dipertanyakan dan didiskusikan. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita supaya lebih afdol melakukan kegiatan puasa di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan siap disampaikan untuk bertemu di situ. Pak Ustadz, ini ada oleh-oleh dari Pak Yan ini. Pak Yan boleh disiapkan. Jangan dilihat rupiahnya dulu Pak Ustadz. Ini niat baik, ada piagam penghargaan. Baik, jazakallah khairan katsir. Amin. Mohon diterima. Amin, insyaallah. Amin. Jangan bosan-bosan Pak Ustadz kalau kita undang lagi karena kita oasis ini dari alumni ke alumni, dari teman-teman IPB ke IPB. Nah, tadi pembicara tadi ada juga ibu kita ya, saya kira rajin juga nih, Ibu Rofinda Uri. Terima kasih banyak nih kontribusi kawan-kawan sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan kepada Pak Ustadz dan teman-teman semua, mohon dimaafkan ikhlaf dan salah kami, salah kata, salah tindak, salah perbuatan. Mudah-mudahan kita plong berpuasa di bulan Ramadan, sehingga tadi kata Pak Ustadz memperoleh, apa Pak Ustadz paling ujungnya itu?
ketakwaan kan ada 10 hari itu. Mudah-mudahan itu ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapatkan. Baik. Saya kira terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Host, Dr. Yanefri Bahtiar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Foto bersama Pak Yan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Juber dipersiapkan foto bersama Pak Juber. Dan sambil kita foto bersama, tidak apa-apa, kita saja bersama-sama menyampaikan kembali ya ucapan terima kasih kepada Ustadz Furqon ini yang menyampaikan kita untuk menghadapi Ramadan tahun ini. Dan Bapak Ibu, kita doakan juga semoga Ustadz Furqon dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga bersama di kesempatan oleh Allah untuk juga mendapatkan kesempatan ya di Ramadan ini. Terima kasih tentu saja kepada seluruh teman-teman, seluruh mitra IPB dari masyarakat, bahkan yang alhamdulillah ya sampai hari ini dari Sumatera, kemudian juga seluruh daerah Jawa juga ya sempat hadir sampai hari ini. Pak Yar. Baik, Pak Yan. Mohon untuk men-on-kan kameranya. Ada 3 slide. Baik, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Siap. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Pak Yan. Terima kasih Pak Juber, terima kasih Pak Kin, terima kasih Ustadz Furqon. Terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat OAC, Bapak dan Ibu dari manapun hari ini berada. Mudah-mudahan kita dalam sehat. Dan terima kasih support ya, dukungan kita, karena tanpa kehadiran Bapak dan Ibu, maka program kita tentu saja akan lebih kecil maknanya ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan puasa Ramadan tahun ini Bapak dan Ibu. Semoga kita semuanya dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, insya Allah di bulan Ramadan kita akan ada OAC 2 kali sepertinya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bahas kembali. Amin. Ya Pak Yan, makasih dari Karawang Pak. Ya, terima kasih Bapak yang dari Karawang. Ya, terima kasih Pak Yan. Dari Terima Padang. kasih Pak Yan. Terima kasih Ya, Ibu Ibu. Bu Leti, terima kasih Bu Leti. Ya. Oke, saya pamit Pak Yan ya. Ada kunker nih, kunjungan kerja Ketua LPPM nih. Oh iya, silakan Pak Mir, silakan. Ya, Kita persiapkan ruangannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan, Pak Ustadz dan semuanya. Mohon izin Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Daridwan. Terima kasih Pak Yan. Ya, Jul, saya jaga Pak Jul ya. Mohon pamit. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum Pak Izin. Terima kasih Pak Yan. Pak Oti, alhamdulillah sehat-sehat semua ya Pak. Terima kasih kehadirannya Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf. Tadi saya juga ada ya, kenapa belum dibalik nama juga rumahnya, tapi belum. Sayang banget ya.